Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun Saudara berada. Mari bersama malam hari ini kita bersama-sama bersatu hati menaikkan pujian dan syukur bagi Tuhan malam hari ini. Saya percaya bahwa kita semua mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Mari bersama-sama, sebab itu malam hari ini kita mau naikkan setiap hati kita. Kita bawa setiap persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Mari bersama kita satu hati di dalam doa. Kami bersyukur, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan dan pertolongan Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih kalau kami boleh menerima begitu banyak kebaikan dan kekuatan daripada Tuhan. Kami disanggupkan melewati setiap perkara lepas perkara atas hidup kami sampai hari ini. Kami tahu bukan oleh karena kuat dan gagah kami, tapi semua oleh karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan atas hidup kami. Sebab itu ajar hati kami bersyukur Tuhan, biar malam hari ini kami mau menaikkan setiap pujian kami, biar setiap nyanyian hati kami itu yang menyenangkan hati Tuhan. Malam hari ini kami datang dengan hati yang bersyukur. Terima kasih kami untuk semua yang Tuhan perbuat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau selalu mengucap syukur karena kami tahu bahwa kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti sampai hari ini. Setiap hari kami melihat betapa besar kemurahan lepas kemurahan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian kami bagimu, kami mau datang bersyukur Tuhan. Ajar hati kami selalu berseru, naikkan pujian hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini ucapan syukur kami. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Katakan selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kepadamu. Terima kasih Bapa. Anugerahmu mempesonaku. Kami mau selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Amin. Kau membuatku berharga di Ku matamu. mau selalu bersyukur. Kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu atas hidup kami Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Haleluya. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Amin. Kau membuatku berharga. Lagi bersama-sama dengan segenap hati, mari nyatakan terima kasih Tuhan. Kepadamu. Anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Ya Tuhan. Kau membuatku berharga di mari dengan segenap hati. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan Anugerahmu yang Kau mempesonaku. lakukan atas setiap kami. Selalu dan selalu Kau angkat hati. Kau angkat hati. Kau membuatku berharga
berharga di matamu. Sekali lagi bersama mari katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku setiap hari, setiap waktu, setiap jam dalam hidup kami Tuhan. Kau angkat hati, selalu ada pengharapan yang Tuhan Kau beri bagi kami. membuatku berharga Amin. di matamu. Kami bersyukur. Setiap hari kami melihat perbuatan-Mu yang ajaib atas hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun kami saat ini, ajar hati kami senantiasa mengucap syukur Tuhan. Karena kami tahu bahwa senantiasa Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Oh, ku mau selalu Bersyukur kepadamu Tuhan. anugerah-Mu. Mempesonaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Selalu dan selalu Kau angkat hati, Kau membuatku Kau membuatku berharga di matamu. Lagi bersama-sama kata, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Oh, oh, oh. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. di matamu. Lagi bersama katakan, oh, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Oh, oh. Setiap hari kami melihat kebaikan-Mu atas hidup kami. Setiap hari kami menikmati kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami hidup dalam anugerah-Mu Tuhan. Kami hidup oleh karena kasih-Mu. Segenap hati kami berseru. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Oh, Yesus, apa arti hidupku? Mari naikkan pujian ini kami. Kau tak berikan nyawamu Yang terbaik tersedia bagiku. Amin Tuhan. Ku bersyukur Atas kasih karunia-Mu. Sama-sama mari katakan, oh Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur. Ku
atas kasih-Mu, atas kasih-Mu. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik, Kau tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih-Mu. Mari, Yesus, Apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa yang terbaik tersedia bagiku. ku bersyukur. Mari sama-sama dengan segenap hati naikkan pujian ini. Mari bersama katakan, Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa yang terbaik Kau sediakan bagiku. Mari sama-sama dengan segenap hati kami katakan, Tuhan, oh Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. hati kami bersyukur, Tuhan, Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu, Tuhan. Besar kasih setia-Mu atas hidup kami. Bahkan masa di mana kami tidak setia, Kau tetap setia atas hidup kami, Tuhan. Kau menyediakan apa yang terbaik bagi setiap hidup kami. Ajar hati kami selalu bersyukur buat kasih-Mu, Tuhan. Oh Yesus, kami berseru, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sama-sama, Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik, amin, tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih-Mu, Yesus, apa arti hidupku, Tuhan. Kau tak berikan nyawamu Tuhan, Engkau sediakan yang terbaik bagi setiap kami. terbaik Kami tidak ragu, kami tidak takut, karena kami tahu bahwa Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi setiap hidup kami. Atas kasih karunia-Mu. Sekali lagi bersama naikkan pujian ini, mari nyatakan, oh Yesus, apa arti hidupku, Tuhan, bila Kau tak berikan nyawa yang terbaik Kau sediakan bagi setiap kami, Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi bersama-sama naikkan pujian-Mu, katakan, Yesus, apa arti hidupku oh
hanya bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Memilih Engkau Tuhan adalah bagian yang terbaik, yang tak tergantikan. Engkaulah segalanya Tuhan dalam hidup kami. Mari sama-sama kita sembah Dia. Mari datang dengan segenap hati kita. Malam ini sama-sama nikmati hadirat-Nya. Tuhan, Tuhan, kami mau menikmati Engkau. Dimanapun kami berada pada malam hari ini Tuhan, biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Yes, Jesus. Oh, haleluya. Memilih Engkau bersama dengan-Mu Tuhan Yesus. Memilih-Mu bagian yang terbaik selamanya, tak akan terganti harta yang paling berharga, paling berharga hanya Engkau, Engkau Yesus selamanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik, amin, selamanya tak akan terganti. Yes, Jesus. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selama-lamanya. Mari dengan segenap hati kita memilih-Mu, yes, yang terbaik selamanya, tak akan terganti harta yang paling berharga, harga hanya Kau Yesus selamanya. Sekali lagi mari dengan segenap hati kita memilih-Mu bagian yang terbaik selamanya, tak akan terganti, tak akan terganti harta yang paling berharga, paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Yesus Tuhan, haleluya. Memilih-Mu bagian yang terbaik selamanya, tak akan terganti harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan izinkan kami kembali berjumpa di Mezbah Doa. Semua karena anugerah-Mu, berkati urapi setiap kami Tuhan, dan sampaikan isi hati-Mu bagi kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berucap syukur, haleluya.
Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Ya, saya mengucapkan juga terima kasih buat jemaat Misbah Doa yang ada di Pekanbaru Riau. Kemarin kita sudah selesai melakukan KKR, gabungan gereja-gereja, dihadiri kurang lebih 10.000 jemaat ya. Dan banyak sekali jemaat Misbah Doa yang ada di sana. Terima kasih saudara yang sudah sama-sama mendukung acara ini, berdoa bersama bagi kota dan bangsa. Biarlah kegerakan-kegerakan seperti ini boleh terjadi di kota-kota di Indonesia supaya gereja Tuhan bersatu, hamba-hamba Tuhan bersatu untuk kita semua bergandeng tangan menjadi penuai-penuai di akhir zaman, mempersiapkan umat yang layak menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Sekali lagi terima kasih buat jemaat Misbah Doa di Riau dan Pekanbaru. Shalom Ibu Debbie, saya dari Majalengka. Saya ini pengikut Misbah Doa dan Misbah Syukur dari tahun 2020. Tadinya saya suka dengar khotbah pendeta lain. Tetapi pada suatu saat saya buka HP di YouTube, lalu lewatlah ya khotbah ibu. Ya, saat itu kayaknya judulnya Jangan Khawatir. Lalu saya mendengar khotbah ibu. Dari situlah akhirnya saya mulai aktif mengikuti khotbah-khotbah ibu. Bu Debbie, saya mau bersaksi atas kebaikan Tuhan yang selalu menguatkan saya. Jadi pada waktu itu saya mau menjual rumah saya tapi tidak laku-laku. Sampai rumahnya sudah mulai ya busuk, rayap, dimakan rayap ya, busuk rumahnya. Saya sangat sedih sekali karena keuangan saya tidak baik. Tapi walaupun keuangan saya bermasalah, saya tidak terlalu khawatir. Kalau pas saya nggak ada uang, saya putar khotbah ibu yang mengatakan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari saja. Ibu Debbie, dulu saya selalu kalau ada masalah, saya selalu protes kepada Tuhan. Saya bertanya, kenapa begini Tuhan, kenapa? Dan saya selalu bilang, ya tapi sekarang ya kalau ada masalah, sekalipun masalahnya berat, saya berpikir positif, pasti ini adalah seizin Tuhan. Ya, yang terjadi ini seizin Tuhan, pasti Tuhan punya rencana yang terbaik. Ibu Debbie, pada waktu itu saya sama anak saya perempuan, saya sedang makan seadanya aja. Saya makan seadanya aja karena uang kami hanya buat beli beras. Tapi saya percaya pasti Tuhan itu akan beri yang terbaik bagi kami. Dan saya percaya pasti Tuhan ya mengirim pembeli yang menawar rumah kami. Pada saat itu tiba-tiba ada yang nawar ya rumah kami yang mau kami jual. Tetapi selalu tidak jadi ya karena masalah harga yang tidak cocok. Dalam hati saya pada waktu yang lain saya sudah pusing, saya butuh uang. Ya, saya ambil HP lalu saya telepon calo yang mau beli tanah itu. Ya, dan dia bilang sudah dapat tanah yang lain katanya. Saya menangis ya, dan saya menangis pada Tuhan. Dan tiba-tiba ada kata yang terlintas saya dengar. Tuhan itu berkata, bukan itu orang yang terbaik. Saya sadar waktu itu ya, dan pada waktu itu saya bersyukur, saya percaya bahwa Tuhan itu turut bekerja. Hari berlalu, anak perempuan saya, satu hari berlalu, tiba-tiba anak perempuan saya menangis terseduh-seduh. Dia bilang, mama saya kapan kuliah? Semua teman-teman saya sudah kuliah. Saya sendiri, ya semua teman-teman saya sudah kuliah katanya. Bahkan saudara sendiri macam-macam omongannya ke anak perempuan saya. Saya cuma bilang sambil menangis ya, saya bilang percuma kamu tuh curhat sama mama. Lebih baik kamu curhatlah sama Tuhan. Ya, dan kata saya tanya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang lebih tahu setiap masalah kita. Itu yang saya bilang ke anakku. Tetapi jujur hati saya sangat sedih, Bu. Banyak orang sudah melihat kami ini sebelah mata. Namun saya tetap belajar percaya pada Tuhan dan berkata bahwa Tuhan itu baik.
Singkat cerita, saya tidur malam lalu saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, kalau ada yang minat untuk beli tanah itu berapapun, itu berarti harga yang dari Tuhan. Saya tidak mau egois juga. Saya mau lepas saja. Lalu saya tidur. Saat tidur tuh saya mimpi, Bu, ya. Saya mimpi, saya bilang kasih aja harga segitu kalau ada yang nawar. Gimana tanah orang di kota besar susah laku katanya. Saya terbangun, saya ingat mimpi itu dan saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, kalau itu harga yang dari Tuhan, saya akan kasih dan kirimlah peminat untuk tanah itu. Lalu Bu Debbie pada 3 hari setelah itu ada peminat yang datang dan bilang ke anak saya kalau harga segini jadi katanya. Langsung anak saya telepon saya, ya langsung kasih saja kata anak saya. Anak saya heran, tadinya saya selalu bertahan soal harga. Kami ketemu sama pembelinya, lalu pembelinya melunasi ke bank. Karena almarhum suami saya dulu adalah ke bank untuk dilunasi. Puji Tuhan semuanya lancar, walaupun harga lebih rendah, tapi itulah harga yang dari Tuhan. Sekarang uang sudah ada dan anak saya mau jadi pramugari katanya. Tetapi dia harus belajar lebih lagi dan doakan semoga semuanya lancar cita-cita anak saya, biar anak saya ini ya tidak salah dan mengikuti rencana Tuhan yang lebih tahu. Pada hari Senin cucu saya lahir, ya, dan semua atas karunia Tuhan, Bu. Saya sering mau konseling ke ibu, tapi ibu selalu bilang nggak usah cari-cari pendeta, carilah Tuhan. Ya maaf Bu, kalau kesaksian saya ini panjang, ya, dan saya sudah bernasar, saya akan bersaksi di mesbah doa, biar semakin banyak orang diberkati, jangan putus asa. Terima kasih Ibu Debbie atas semua khotbah-khotbah Ibu yang selalu menguatkan saya dan semua pengikut mesbah doa dan mesbah syukur. Terima kasih sekali lagi Ibu sekeluarga sehat, Tuhan Yesus memberkati. Ya puji Tuhan saudara ya. Ya kita mendengar satu kesaksian yang luar biasa ketika dalam pergumulan gak punya uang, anak mau kuliah, suami udah meninggal. Ya satu-satunya harapan mau jual tanah ya. Dan ya itulah Tuhan itu selalu terus bekerja tepat pada waktunya. Satu hal yang saya ambil ya dari kesaksian ini, ibu berkata beberapa kali kepengen telepon Ibu Debbie untuk konseling dan minta didoakan. Tapi pengajaran ibu selalu berkata, ndak usah cari pendeta tapi cari Tuhan. Ya, dan puji Tuhan malam ini kita dengarkan kesaksian yang luar biasa kan. Dulu ketika ada masalah ibu selalu menyalahkan Tuhan, tapi sekarang ketika ada masalah mulai belajar mempercayai bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik. Dan ya puji Tuhan, ibu berdoa sendiri, menangis sendiri sama Tuhan, mengalami Tuhan. Ya saya bukan tidak mau saudara menerima konseling atau orang minta didoakan. Kalau saudara hanya ketemu saya, ya hanya sekedar begitu saja. Ya, tetapi kalau saudara ketemu Tuhan, itulah titik balik, titik awal dari perubahan hidup saudara. Ya bukan karena manusia tetapi karena Tuhan. Dan Tuhanlah yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kita. Jadi ya itu sebabnya ya saudara dengar kesaksian malam ini. Ya kenapa saya selalu bilang nggak usah konseling, cari pendeta. Sebenarnya semua masalah kita itu kita sudah tahu kok. Nggak usah konseling juga kita sudah tahu. Ini penyebabnya kenapa, ini harus bagaimana, kita sudah tahu. Apalagi kalau kita baca Alkitab. Ya saudara nggak perlu konseling kalau saudara baca Alkitab. Karena semua masalah hidup kita itu sudah ada jawabannya dalam firman Tuhan. Makanya saya selalu berkata cari Tuhan. Kesaksian malam ini, ya kalau ada masalah akhirnya sekarang ibu datang di kaki Tuhan, berlutut, berdoa, menangis dalam doa. Ya itulah yang terbaik dan Tuhan pasti mendengar. Karena memang doa-doa yang dinaikkan kepada Tuhan lahir dari hati yang murni. Beda kalau cuma minta-minta didoakan sama pendeta. Terima kasih ibu, kesaksiannya luar biasa, Tuhan memberkati. Iya saudara, kita sekarang memasuki Amsal pasal yang ke-9. Judul perikopnya undangan hikmat dan undangan kebodohan. Jadi ada dua undangan nih, undangan hikmat dan undangan kebodohan.
Tergantung saudara mau pilih yang mana, mau ikut undangan hikmat atau ikut undangan kebodohan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Ya, siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari, dan kepada yang tidak berakal budi katanya. Jadi diibaratkan hikmat itu sebagai satu pribadi yang mengajak orang-orang datang, ayo datang kepadaku supaya kamu bijaksana, supaya kamu memiliki hikmat, supaya hidupmu tidak hancur berantakan. Ayo datang kepada hikmat Tuhan, dengarkan perkataan Tuhan. Ya, siapa yang tak berpengalaman, marilah singgah kemari, dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Ya, hikmat itu mengundang setiap kita hari ini. Ayo dengarkan didikan Tuhan. Ayo dengarkan hikmat Tuhan supaya engkau itu bisa makan roti, minum anggur. Ya, yang artinya apa? Kalau orang itu hidup dengan hikmat Tuhan, dengan kebijaksanaan karena dia melakukan firman Tuhan, maka dia itu akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Makan roti ini bicara tentang berkat. Ya, dan buang segala kebodohan, maka kamu akan hidup. Ya, kalau kita mau hidup berbahagia, buang semua kebodohan dalam hidup kita. Ayat 7, siapa mendidik seseorang pencemooh mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri, dan siapa mengecam orang fasik mendapat cela. Ya, jadi nggak ada guna mendidik pencemooh, itu pasti kita yang akan dicemooh. Ya, lebih baik kita ini sungguh-sungguh minta hikmat Tuhan. Ayat 8, janganlah mengecam seorang pencemooh supaya jangan engkau dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Ya, kita ini kalau tegur orang bebal, orang berdosa, pencemooh, maka kita akan balik dicemooh. Tapi kalau kita menegur orang bijak, dikatakan di sana, kalau kita mengecam orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Ini artinya apa? Respon kita terhadap teguran orang itu penting. Ada orang-orang yang bebal, pencemooh, kalau ditegur ya dengan kasih kita tegur dia, sebaiknya kamu gini. Malah kita yang balik dicemooh, saudara kita yang diomong itu orang. Tapi ketika kita mengecam orang bijak, ya engkau akan dikasihinya. Waktu kita menegur orang bijak, maka dia akan mengasihi kita, karena beda saudara ya. Ayat yang ke-9, berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarlah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Orang benar, orang bijaksana itu berbeda dengan pencemooh, dengan pendosa. Orang bijaksana, orang benar, dia mau diajar, dia mau mendengar nasihat, sehingga hidupnya semakin bijaksana, semakin benar. Tapi orang yang bebal, orang pencemooh itu nggak bisa dididik. Karena itu hikmat mengundang kita untuk datang kepada dia mendengarkan didikan. Ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Permulaan hikmat itu ialah takut akan Tuhan. Mari kita belajar hidup takut akan Tuhan, maka kita akan memperoleh hikmat, karena itu permulaan hikmat. Orang-orang yang hidup takut akan Tuhan akan memiliki hikmat Allah yang luar biasa. Sebaliknya, orang yang tidak takut Tuhan, mereka menjadi orang bodoh, ya, bebal. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Orang yang memegang hikmat dalam hidupnya, maka dia akan beroleh umur panjang. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah ya orang yang akan menanggung akibatnya. Jadi kalau kita hidup bijaksana, ya kita yang akan beruntung kan, bukan orang lain. Sebaliknya kalau kita mencemooh kebenaran, kita nggak taat sama kebenaran, ya kita juga akan menanggung akibatnya. Saya sudah melihat banyak kehancuran orang-orang yang tidak mau hidup berpegang pada kebenaran. Ayat 13, perempuan bebal, cerewet, sangat tidak berpengalaman ia, dan tidak tahu malu. Ya, ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi, di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang yang berlalu di jalan yang lurus jalannya diundangnya dengan kata-kata. Siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari,
Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Sebaliknya, hikmat mengundang kita untuk memiliki pengertian. Sebaliknya, perempuan jalang dikatakan, perempuan cerewet itu juga mengundang para laki-laki untuk datang ke rumahnya, untuk melakukan kemesuman, untuk melakukan kenajisan. Dan dikatakan perempuan itu berkata, air curian itu rasanya manis loh. Ya. Segala hasil yang tidak benar itu rasanya manis. Memang rasanya manis. Orang menghalalkan cara untuk mendapatkan uang. Uang yang didapat dari hasil menjual diri, menjadi pelakor, menjadi simpenan. Rasanya manis, tetapi ujungnya membawa pada maut. Kalau kita mendapatkan kekayaan yang bukan dari Tuhan, itu juga akan membawa kita ini binasa, saudara. Roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi itu lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah, dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada dalam dunia orang mati. Ya, kekayaan, kenikmatan dunia yang kelihatannya mengenakan, tetapi ternyata menjerumuskan kita dalam dosa. Itu kita sedang berdiri di dunia arwah-arwah. Ya, mendekat dengan kematian dan kebinasaan kekal. Karena itu saudara, mari kita mau terus tunduk pada Tuhan dan setia beribadah kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami berdoa biarlah anugerah-Mu melimpah atas hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk kami menjadi orang bijaksana, menjauhi dosa dan hidup dalam takut akan Tuhan. Karena berkat-berkat Tuhan melimpah atas kehidupan orang bijaksana yang hidupnya dipimpin oleh hikmat Allah. Karena permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Biar kami menjadi orang yang takut akan Tuhan supaya hidup kami berbahagia Tuhan. Kami sampai pada tujuan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang malam ini mendengarkan mesbah doa. Apapun pergumulan mereka, ajar untuk mereka mencari Tuhan, mencari Tuhan, mencari Tuhan. Bukan mencari pendeta, tapi mencari Tuhan. Berlutut di kaki Tuhan dan mereka akan menemukan Tuhan seperti kesaksian yang malam ini kami dengar. Yang terikat dengan dosa-dosa pun malam ini biar Engkau cari Tuhan. Karena Tuhan yang sanggup melepaskan. Yang sakit malam ini datang cari Tuhan dan Engkau akan mengalami kesembuhan dari Tuhan. Kami berdoa setiap orang yang merindukan pemulihan juga mencari Tuhan dan Engkau akan mengalami pemulihan itu dari Tuhan. Orang-orang yang terlilit hutang piutang biarlah mencari Tuhan, merendahkan diri kaki Tuhan, maka Tuhan akan menjadi jawaban bagi setiap persoalanmu. Yang ingin menjual aset seperti kesaksian malam ini, kami berlutut di kaki-Mu mencari Tuhan supaya Tuhan yang berperkara dan semuanya boleh indah pada waktunya. Kami memberkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah, biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang mencari Tuhan, takut akan Tuhan, dijauhkan dari segala Tuhan penghukuman murka Allah. Berkati Bapak Presiden, wakil, seluruh jajaran kabinet yang ada, roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka, agar semua keputusan yang diambil adalah keputusan yang berasal dari hikmat Tuhan sendiri. Berkati juga bangsa-bangsa 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, lawatan Tuhan tercurah dan biarlah hujan pertobatan Engkau curahkan Bapa agar setiap orang berbalik dari dosa dan kembali pada Tuhan. Berdoa untuk rencana rombongan mesbah doa ke Israel tanggal 20 Oktober. Tuhan menyertai dan memberkati dalam kedamaian, keamanan yang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Karena itu saudara, mari buka hati dan tangan kita. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel. Sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang
hati